jadi barokah untuk setiap kegiatan kita hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk, Ibu mau absen dulu. Lihat dulu teman-temannya, siapa yang udah masuk, kanan ke kiri, kanan kiri, yang tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang nggak masuk? Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami beberapa gangguan peredaran darah manusia. Segala sesuatu jika ada yang bermasalah itu disebut sebagai gangguan. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, banyak organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kita udah belajar organ pencernaan, organ pernapasan, udah semuanya kan? Nah, organ peredaran darah udah. Nah, kalau ada salah satu organ yang bermasalah, itu disebut sebagai gangguan. Nah, tujuan pembelajaran kita gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, organ-organ pada peredaran darah manusia itu apa aja? Darah. Nah, kalau kita seperti ini artinya dari 3 organ inilah yang harus dirawat agar tidak terjadi gangguan peredaran darah. Nah, gangguan peredaran darah pada manusia ini ada beberapa. Sebelumnya literasi seperti biasa, silakan buka bukunya di halaman 24. Ya, silakan mulai dari 24, 23, mulai dari halaman 23 dibaca dulu. Nomi boleh. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan sistem penyakit yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Gangguan atau kelainan peredaran darah manusia dapat dikelompokkan menjadi gangguan. Tadi ada 2 gangguan yang disebabkan katanya. Ya? Penyebabnya artinya ada 2. Apa salah satunya yang disebutkan tadi? Gangguan ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua internal. Yang namanya eksternal berarti berasal dari luar. Jadi gangguannya ini ada 2. Disebabkan karena faktor eksternal dan faktor internal.
60 atau Oh, bisa kita ambil informasinya? Tekanan darah rendah. Artinya hipotensi. Hipotensi tekanan darah rendah. Yang tadi hiper artinya naik, ini hipo turun. Nah, di bawah 90/60 itu adalah tekanan darah rendah. Dan penyakit yang bisa disebabkan ini juga adalah anemia, ya. Anemia jadinya kurang darah. Next, lanjut. Kelompoknya Najma, silakan baca penyakit yang selanjutnya. silakan. Jantung terjadi karena aliran darah yang dia akan oksigen. Tiba-tiba terhambat sehingga jantung tidak menerima oksigen. Kondisi ini harus ditangani secepatnya karena akan berakibat fatal. Biasanya hal ini disebabkan oleh pembekuan darah. Gejala serangan jantung antara lain berminyak, napas pendek, reaksi tidak berat-berat, dan gangguan pencernaan. Oke. Tadi udah ada peredaran darah. Katanya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dalam darah itu menyebabkan jantungnya yang lemah. Ya, udah ada jantung koroner. Nah, sekarang itu ada lagi penyakitnya apa lagi di sana? Varises. Silakan kelompoknya apa? Baca. Varises. Varises adalah salah satu penyakit pada peredaran darah manusia. Varises adalah peleparan pembuluh darah yang terjadi karena pembentukan darah. Apa informasi yang bisa kita ambil? Pembuluh darah yang terjadi karena pembentukan darah. Oke, ya, penumpukan darah pada pembuluh darah. Apa pembuluh darah? Nah, next. Silakan kelompoknya hafal kembali. Kaiza baca. Di gangguan kesehatan pada darah. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Lebih dari setengah bagian yang merupakan plasma. Plasma terdiri dari air, protein, dan darah. Sedangkan sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, leukosit, sel darah putih atau leukosit, dan peptin darah atau hemoglobin. Setiap sel dan plasma darah memiliki fungsi masing-masing. Plasma darah berfungsi untuk membekuan darah dan mengangkut zat inti ke seluruh tubuh. Darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke dalam tubuh. Darah putih berfungsi melawan berbagai penyakit infeksi dan peptin darah. Yang berfungsi membantu pembekuan darah bersama plasma. Gangguan kesehatan pada darah artinya kelainan atau penyakit pada darah. Oke. Tadi katanya gangguan peredaran darah itu banyak terjadi pada sel-sel darah. Karena dia yang paling berfungsi dengan jantung mengedarkan semuanya. Ya, sel darah merah, perhatikan gambarnya di sana. Sel darah merah itu bentuknya. Kemudian eritrosit itu namanya. Kemudian sel darah putih, leukosit itu nama lainnya. Fungsinya untuk apa? Untuk melawan berbagai penyakit. Oke, melawan berbagai penyakit. Sel darah
Bisa? Oke, kita mulai ya. Silakan nak. Ini untuk contoh aja. Gak apa-apa. Oke, contoh aja ya. Ada 5 menit. Silakan keluarkan kertasnya. Oke, ada 5 kelompok. Ambil undangannya, silakan. Silakan. Ambil. Nomor 3. Nomor 1 siapa? Bisa. Berarti kelompok Najwa. Siap ya? Are you ready? Ready. Silakan siapkan kertas kelompoknya. Lagu berhenti habis ya. Gitu ya. Kira-kira cuman ada 3. Oke. Ada 3 kesempatan. Next. Kelompok selanjutnya. Waktu dan tempat punya kalian. Silakan. Telepon aja, nggak usah lari.
Say that last. Say that last. It's Lagi Bu ya. Next, ini kelompok Mami. Next, kelompok Mira. Kamu dengan partisnya kalian. Silakan. Kesimpulannya pada hari ini kita belajar untuk mengetahui bahwa peredaran darah pada manusia
gangguan pada peredaran darah manusia melalui menyimak, kemudian mendengarkan dan menyampaikan. Terus dalam pembelajarannya menggunakan pada penerapan hukum tadi itu sudah bisa dilihat kondusif nggak kelasnya? Alhamdulillah menurut saya dibandingkan dengan yang kemarin lebih kondusif. Kenapa? Karena mereka lebih